Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu GTK Madrasah? Semoga kita semua ada dalam keadaan baik dan selalu semangat jalani segala aktivitasnya. Salam satu profesi, guru itu mulia. Pada video kali ini, saya akan membahas soal prediksi penerimaan seleksi P3K Kemenag, kemampuan teknis atau kompetensi teknis, guru matematika SMA atau Madrasah Aliyah tahun 2022. Nah, pembahasan soal prediksi P3K Kemenag ini saya bagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan soal P3K tahap sebelumnya berdasarkan FR atau Valid Report ya. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita bahas soal prediksi penerimaan seleksi P3K Kemenag tahun 2022 bagian 1. Kita bahas soal nomor 1. Nilai dari 9 pangkat 3 per 2 plus 8 pangkat 1 per 3 min 16 pangkat 3 per 4 adalah titik-titik. Baik, Bapak Ibu, langsung saja kita bahas. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, 9 ini kita rubah menjadi 3 pangkat 2, lalu pangkat 3 per 2-nya ini tetap, ditambah 8, nah 8 itu kita rubah jadi 2 pangkat 3, pangkat 1 per 3-nya tetap ya. Min 16. Nah, 16-nya kita rubah jadi 2 pangkat 4. Pangkat 3 per 4-nya ini juga tetap ya. Kemudian kita gunakan sifat bilangan berpangkat 2 dikali 3 per 2. Ini hasilnya adalah 3. Sehingga 3 pangkat 3 ya. Ditambah, nah yang 2 pangkat 3 ini pangkatnya 3 dikali 1 per 3 itu 1 ya. Tambah 2 pangkat 1 min 2 pangkat, nah 4 dikali 3 per 4 itu hasilnya 3 ya, min 2 pangkat 3. Kita hitung 3 pangkat 3 itu 27, kemudian ditambah 2 pangkat 1 2, min 2 pangkat 3 8 ya. Nah 27 tambah 2 29 min 8 itu hasilnya 21. Jadi jawabannya adalah E. Lanjut ke soal nomor 2. Bentuk sederhana dari A pangkat min 5 B pangkat 4 C pangkat 3 per A pangkat min 4 B pangkat 5 C pangkat 2. Ini kita pangkatkan 2, itu adalah titik-titik. Ya, ini sama kita sederhanakan seperti tadi menggunakan sifat ya. Jadi pangkatnya kita kalikan semua. A pangkat min 5 ini dipangkatkan 2. Artinya pangkatnya kita kali. Min 5 kali 2 itu min 10. Jadi A pangkat min 10. Kemudian yang B pangkat 4 ini juga pangkatnya kita kalikan 2. 4 kali 2 8 ya. Jadi B pangkat 8. Yang C-nya ini juga sama. C pangkat 3. Nah dipangkatkan lagi 2. 3 kali 2 itu 6. Sehingga C-nya jadi C pangkat 6. Dibagi, nah yang di bawah juga sama ya. Nah setelah itu kita gunakan sifat yang lain. Ini pembagian bilangan berpangkat. Itu pangkatnya tinggal kita kurangi saja ya. A pangkat min 10 dibagi A pangkat min 8. Nah, maka tinggal kita kurangi saja min 10 min 8. Itu hasilnya adalah min 2 ya. Kemudian B pangkat 8 dibagi B pangkat 10. Artinya 8 min 10. Itu B pangkat min 2 ya. Selanjutnya C pangkat 6 dibagi C pangkat 4. Nah, tinggal 6 aja dikurangi 4 yaitu 2. Sehingga hasilnya C pangkat 2. Jadi bentuk sederhananya adalah B. Ya. Lanjut ke soal nomor 3. Jika X sama dengan luas persegi dengan panjang sisi 20 dan Y sama dengan luas lingkaran dengan diameter 20, maka titik-titik. Baik, langsung saja kita bahas. Kita ingat yang namanya luas persegi itu kan rumusnya adalah sisi kali sisi. Nah, karena tadi sisinya 20, berarti X ini adalah 20 kali 20. Itu hasilnya adalah 400. Nah, selanjutnya Y itu adalah luas lingkaran dengan diameter 20. Nah, kalau diameternya 20 berarti jari-jarinya itu setengahnya yaitu 10 ya. Nah, kita tahu luas lingkaran itu rumusnya adalah VR kuadrat. Nah, karena di sini jari-jarinya 10 bukan kelipatan 7, maka kita gunakan nilai pi-nya itu adalah 3,14. Bukan 22 per 7 ya, tapi kalau kelipatan 7 bisa menggunakan 22 per 7. 3,14 dikali 10 kuadrat ya. Hasilnya adalah 314. Nah, sehingga dengan demikian kita bandingkan nilai X dengan Y. X tadi itu kan 400, Y-nya 314. Maka kesimpulannya X lebih besar dari Y. Itu jawabannya adalah A.
Lanjut ke soal nomor 4. Jika A sama dengan 4,5, B sama dengan 5,4, dan C sama dengan A plus B kuadrat, maka hasil dari A kuadrat kali B min C adalah titik-titik. Langsung saja kita bahas. A-nya tadi 4,5, B-nya 5,4, kemudian C-nya adalah kita substitusi ya. A plus B kuadrat. A-nya kita ganti 4,5, B-nya kita ganti 5,4 dikuadratkan. Sehingga nilai C-nya adalah 5,4 kuadrat itu 29,16. Ya, kita jumlah dengan 4,5 itu hasilnya adalah 33,66. Nah, yang ditanyakan adalah A kuadrat kali B min C. Kita substitusi nilai A-nya tadi 4,5 dikuadratkan kali 5,4 ya. Kemudian dikurangi C. C-nya 33,66. Nah, 4,5 kuadrat itu hasilnya 20,25 kali 5,4 ya. Hasilnya adalah 109,35 dikurangi 33,66. Itu jawabannya adalah 75,69 ya. B. Lanjut ke soal nomor 5. Seorang penjual buah membeli buah dengan harga 450.000 dan pedagang tersebut berhasil menjual semuanya dengan harga 573.750. Berapakah persentase keuntungan yang didapat oleh penjual buah itu? Langsung saja, ini tentang jual beli, keuntungan jual beli ya. Ingat, keuntungan itu adalah harga jual dikurangi harga beli. Ya, tinggal kita hitung aja. Harga jualnya tadi 573.750 dikurangi harga beli 450.000. Jadi keuntungannya adalah 123.750 rupiah ya. Nah, berapa keuntungannya? Nah, persen untung itu sama dengan untung dibagi harga beli kali 100%. Nah, tadi untungnya kan 123.750, tinggal kita bagi dengan 450.000 kali 100% ya. Nah, jawabannya adalah 27,5%. Itu E ya. Lanjut ke soal nomor 6. Jika keliling sebuah lingkaran 34,53 meter, berapakah jari-jarinya? Oke, langsung saja kita bahas. Ingat Bapak Ibu, keliling lingkaran itu 2 kali pi kali R ya. Nah, karena R-nya di sini juga bukan kelipatan 7, maka pi-nya kita gunakan 3,14. Nah, tadi keliling lingkaran itu diketahui dari soal 34,54. Sehingga tinggal kita masukkan aja 34,54 sama dengan 2 dikali pi-nya kita ganti 3,14 kali R. Nah, karena yang ditanyakan adalah R, maka 34,54 dibagi 2 kali 3,14 ya. Nah, 2 kali 3,14 itu 6,28. Sehingga R-nya tinggal 34,54 dibagi 6,28. Ya, yaitu R-nya 5,5. Jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 7. Ini operasi aljabar pada bilangan ya. 17 kali 125 plus 83 kali 125 bagi 25 sama dengan titik-titik. Ingat Bapak Ibu, yang harus kita gunakan di sini gunakan sifat ya. Yang pertama kita gunakan sifat distribusi, yaitu 17 dikali 125 plus 83 kali 125 dibagi 25. Kita jumlahkan dulu 17 ditambah 83, karena yang 17 ini dikalikan 125, kemudian 83 juga dikalikan 125. Nah, maka bisa kita tulis 17 tambah 83 dikali 125 bagi 25 ya. Nah, karena ada tanda kurung ya, berlaku sifat distributif penjumlahan ya, sehingga hasilnya 17 tambah 83 itu kan 100 ya, kali 125 lalu dibagi 25. Nah, kita hitung yang 125 aja dulu, bagi 25 itu 5 ya, biar mudah menghitungnya. Sehingga 5 kali 100 jawabannya adalah 500, yaitu D. Berikutnya soal nomor 8. Jika 291 AB min 32 sama dengan 328, maka 97 AB sama dengan titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini langsung saja kita sederhanakan. 291 AB min 32 itu sama dengan 328. Nah, kita urai ya.
291 AB sama dengan 328. Nah, yang min 32-nya ini pindah ruas jadi plus 32. Sehingga 291 AB sama dengan 360. Ya, tinggal dijumlah aja. Berikutnya, untuk menyederhanakan kita bagi 3 kedua ruas ya. 291 kita bagi 3 itu hasilnya 97 AB berarti ya. Sama dengan 360 bagi 3 itu 120. Jadi yang ditanyakan tadi kan 97 AB itu berapa? Ya, jawabannya adalah 120 A ya. Selanjutnya, soal nomor 9. 634 ditambah 8 kali 125 min 2048 bagi 64 sama dengan titik-titik. Nah, ini seperti biasa Bapak Ibu, kalau ada operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian seperti ini, lakukan operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu ya. Sehingga 634 plus 8 kali 125 min 2048 dibagi 64, kita dahulukan dulu yang kali ya. Itu sama dengan 634 plus, nah yang 8 kalikan dulu 125 min 2048 dibagi 64 dulu ya. Sehingga hasilnya adalah 634 plus 8 kali 125 itu 1000 ya. Kemudian 2048 bagi 64 itu 32. Sehingga hasilnya adalah tinggal kurangi aja yang paling mudah dulu ya. 634 min 32 itu hasilnya 602 tambah 1000. Jadi jawabannya adalah 1602 yaitu B. Lanjut ke soal nomor 10. Ini soal terakhir di bagian 1 ya. Nilai 37,5% dari 0,333 adalah titik-titik. Nah, oke, untuk menjawab soal ini Bapak Ibu ingat pecahan istimewa. Jadi 37,5% dari 0,333 itu sama dengan 37,5% kali 0,333 ya. Sehingga hasilnya adalah 3/8 dikali 2/3-nya, yaitu 1/8 sama dengan 0,125 ya. Jawabannya D.